A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan cerita tafsir tematik kita. Kita mencoba mengilmui, memahami agama kita, Islam kita ini ya, dari pendekatan tafsir Quran, hadis yang sahih tentu saja. Mudah-mudahan hidup kita yang sekali ini, kesempatan yang sekali ini, sisa hidup yang tidak lama ini bermanfaat dan berkah, ilmu kita, rizki, keluarga, teman-teman, sahabat, lingkungan, semuanya bermanfaat dan berkah, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan kelak akan kembali, mudah-mudahan kembali kita pada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan puas dan diridhoi oleh Allah, mendapatkan senyum Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang lalu sudah saya ceritakan tentang sihir itu, ya. Jadi kalau kita mengikuti surah 2 ayat 102 kemarin ya, sejatinya sihir itu tidak ada kaitannya dengan klinik, tidak ada kaitannya dengan mistis, tidak ada kaitannya dengan roh-roh, tidak ada kaitannya dengan jin, setan, iblis, dan lain seterusnya itu. Yang maksud saya adalah tidak ada kaitannya dengan makhluk halus, ya, goib, metafisik, antah berantah itu. Ya. Jadi sihir yang dibaca oleh orang kafir musyrik yang menentang Nabi Sulaiman, dan juga diikuti oleh kafir musyrik yang menentang Nabi Muhammad, yaitu adalah teks, yaitu adalah naskah, yang itu adalah ucapan, perkataan, kalimat-kalimat yang memang bisa berbentuk hoax, berbentuk ghibah, berbentuk namimah, adu domba, fitnah, dan lain seterusnya, yang kalau tidak diklarifikasi, kalau tidak diteliti, kalau tidak dicek kebenarannya, maka memang dia bisa menceraikan antara suami dengan istrinya, antara anak dengan orang tuanya, antara saudara, antara teman, antara partner bisnis, antara bos dengan karyawannya, dan lain seterusnya, dan lain sebagainya. Jadi hati-hatilah dengan informasi itu. Dan lantas Allah memversuskan antara sihir itu dengan Al-Quran, kalimat-kalimat yang mencerahkan. Seakan-akan antara energi setan dengan energi Al-Quran, energi Tuhan, yang itu berkelindan di dalam firman-firman Allah. Ya, kemarin itu bahwasanya kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, ya, yang bermanfaat. Sementara sihir itu kalimat-kalimat yang menyesatkan, kalimat-kalimat yang merendahkan, kalimat-kalimat yang mencelakakan, ya, kalimat-kalimat yang menceraikan, ya, memporak-porandakan kerukunan dan lain seterusnya. Nah, rekan-rekan sekalian, tampaknya sihir yang itu dikait-kaitkan dengan jin gaib metafisika, yang dikait-kaitkan dengan roh nenek moyang, ya, atau roh leluhur atau dewa-dewi gitu, ini terpengaruh oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, ingat, KBBI ini dasarnya itu bukan dari Quran, juga bukan dari hadis yang sahih. KBBI itu, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bersumber atau berasal dari tradisi, keyakinan yang ada di tengah-tengah masyarakat, mainstream, common sense, ya. Jadi kalau misalkan mayoritas masyarakat meyakini itu, menganggap itu, ya ditulis oleh KBBI itu, ya.
Jadi KBBI itu bukan berdasar teologis, tetapi berdasarkan budaya atau tradisi. Ini sangat berbahaya rekan-rekan sekalian kalau tidak dikritisi. Ya, masalah keyakinan, ya ini bukan masalah tradisi, bukan masalah budaya, bukan masalah kebiasaan masyarakat. Tidak boleh urusan keyakinan, urusan akidah itu kalau Islam itu bukan berdasar masyarakat, tradisi, budaya, ya. Tidak seperti itu. Nah, kalau akidah keyakinan ini harus berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan tentu saja rekan-rekan sekalian berbahaya kalau KBBI itu, keyakinan kita itu didasarkan pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, yang KBBI sendiri dasarnya adalah tradisi, budaya, masyarakat, common sense, masyarakat umum gitu. Ini berbahaya. Kenapa? Karena di masyarakat itu, agama itu tidak hanya Islam. Ada agama Kristen, ada agama Yahudi, ada agama Kejawen, ada Konghucu, Hindu, Buddha, ya, aliran kepercayaan yang terbaru di Indonesia. Ya. Apalagi kalau lingkup dunia itu ada Majusi, ya, yang menyembah api itu. Lah, jadi sangat bisa jadi, ya, kalau sihir itu terpengaruh oleh KBBI itu nanti campur aduk, ya. Campur aduk keyakinan, campur aduk gado-gado. Agama gado-gado kita ini nantinya. Kalau kita berdasarkan KBBI tanpa kritik itu, rekan-rekan sekalian. Ya, memang rekan-rekan sekalian, agama primitif, orang-orang primitif, manusia purba, sebelum datangnya tulisan, sebelum datangnya ilmu pengetahuan, sebelum datangnya kitab suci, agama primitif itu memang animisme dan dinamisme. Kalau kita baca sejarah Tuhan, ya, animisme itu adalah memang keyakinan kepada roh-roh makhluk halus itu. Ya, itu agama mula-mula masyarakat atau orang-orang primitif, jahiliyah, sebelum datangnya Quran, sebelum datangnya Islam itu. Ya. Lah, maka itu memang mempercayai dinamisme juga, yaitu mempercayai roh-roh almarhumah, nenek moyang leluhur itu rohnya bergentayangan. Lantas menempati batu, menempati gunung, menempati gua, menempat di keris, menempat di akik, menempat di kalung, ya, menempat di benda-benda pusaka yang dikira itu jimat itu adalah keyakinan animisme dan dinamisme. Ya, kalau dewa-dewi percaya pada dewa, percaya pada dewi, ya, itu keyakinan Hindu-Buddha. Percaya pada api, disembah itu, atau keyakinan pada patung-patung, berhala, yaitu keyakinan masyarakat jahiliyah. Sebelum datangnya Islam memang masyarakat Makkah itu menyembah patung, menyembah berhala itu adalah warisan keyakinan animisme dan dinamisme. Ya, lah datang Al-Quran, dikritisi, dibetulkan keyakinan itu. Diluruskan, ini loh kalau kamu Islam, kalau kamu meyakini Tuhan, ini loh konsep Tuhan yang benar, Al-Quran ini. Ya. Nah, di Indonesia sendiri, rekan-rekan sekalian, itu Islam itu datang belakangan. Ya, Islam datang ke Indonesia. Islam itu agama impor. Ya, Islam itu agama pendatang di Indonesia ini, di Jawa, Madura, Sunda, Batak, di Nusantara lah. Islam itu adalah agama pendatang, bukan agama asli Islam itu. Islam itu pertama kali ya memang di Timur Tengah, Nabi Muhammad itu di Mekah itu ya, Mekah, Madinah, Hijaz ya, kemudian di Persia, Yaman, Syam dan sekitar itu. Ya, yang mula-mula ada di Indonesia ini tentu saja animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha, baru kemudian Islam itu belakangan malah terakhir itu datangnya di Indonesia ini. Kalau menurut ada tiga teori yang menyatakan kedatangan Islam itu kapan sebenarnya Islam itu datang ke Indonesia, ya. Ada yang mengatakan teori Mekkah namanya. Teori Mekkah itu mengatakan Islam itu pertama kali datang ke Indonesia langsung dari Timur Tengah, dari Mekkah itu. Datang ke sini pada abad ke-7 Masehi, yakni tahun sekitar 600-an, ya, sekitar 700 tahun. Ya, ketika Nabi Muhammad hidup itu, atau sesaat setelah Nabi Muhammad wafat. Abad ke-7, Nabi sendiri wafat tahun 632 Masehi kan.
Ya, menurut teori ini Islam datang ke Indonesia pada tahun sekitar abad ke-7 Masehi. Teori kedua mengatakan ada yang namanya teori Gujarat, ya, Gujarat India. Katanya Islam itu datang ke Indonesia dari India melalui pedagang-pedagang India itu, ya, yang langsung datang ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, sekitar tahun 1200-an atau 1300 Masehi. Ya. Ada juga yang mengatakan teori Persia, bahwasanya Islam itu datang ke sini, Iran kalau sekarang, ya. Teori Persia itu mengatakan Islam datang ke Indonesia itu dari Persia dulu. Jadi dari Persia kemudian mampir ke India, baru datang ke Indonesia, itu juga tahun 1300-an Masehi atau tahun 1200-an Masehi, yakni abad 13. Jadi Islam itu datang belakangan. Sebelum itu ya di sini ini adalah masyarakat animisme, dinamisme, masyarakat Hindu, Buddha ya. Kalau misalkan saya lahir di Banyuwangi, ya sekitar belasan tahun saya hidup di Banyuwangi, itu kan dekat Bali. Bali itu masih Hindu sekarang. Ya, kalau kita pernah ke Borobudur, Prambanan, yaitu warisan agama leluhur Hindu Buddha. Ya, bahkan campur aduk itu masih kental. Saya melihat masyarakat saya itu, sekitar saya itu, waktu saya masih remaja itu ya kental itu. Roh-roh arwah nenek leluhur, ya, jin atau perewangan, makhluk halus, mbae mule dan lain seterusnya itu. Ya, dikasih menyan, nanti dikasih ayam nanti ayam cari, ayam putih polos atau ayam hitam polos, gitu ya. Nanti kalau malam Jumat itu damar telempik itu namanya, atau apa ya, damar kecil itu, ya, dikasih talam, nanti dikasih kopi, nanti dikasih ketan putih yang ditaburi kacang kecil-kecil itu ya, kacang butiran kacang dan gula pasir, ya. Ada secangkir kopi itu, kopi hitam. Kemudian ditaruh di sebuah nampan atau talam itu, dimasukkan ke kamar, lalu kamarnya ditutup. Ditanya, loh mbok, itu untuk siapa? Malam Jumat itu, mbae muleh, katanya gitu. Jadi dianggap keyakinan roh almarhumah itu pulang kalau malam Jumat. Ya, lah, rekan-rekan sekalian, hati-hati ya. Di dalam Islam itu pun banyak kemasukan-kemasukan tradisi-tradisi, keyakinan-keyakinan agama-agama terdahulu seperti agama Yahudi ataupun agama Nasrani atau keyakinan ahlul kitab yang mereka itu para pendeta itu masuk Islam, tetapi keyakinan-keyakinan ahlul kitabnya, keyakinan Yahudinya, keyakinan Nasraninya itu masih masuk di dalam Islamnya itu, yang disebut kalau kita belajar ilmu tafsir namanya Israiliyat. Jadi Israiliyat itu keyakinan-keyakinan, tradisi kepercayaan yang masuk ke dalam keyakinan Islam. Nah ini kalau tidak dikoreksi dengan Al-Quran ini berbahaya ini. Akhirnya keyakinan itu ngarang-ngarang. Ya, tentu saja ini banyak terjadi di hadis-hadis. Ya, ingat hadis itu ada hadis do'if, ada hadis palsu bahkan. Hadis itu kan berita, ya, baru berita. Lah ini maka menurut ulama hadis itu harus berbekal ilmu kritik hadis, naqdul hadis, ada kritik sanad dan kritik matan. Ya harus dikomparasikan dengan Al-Quran. Lah, Al-Quran itu menjadi batu uji. Al-Quran menjadi ujian atau alat tes gitu. Alat klarifikasi, alat tes semua keyakinan itu. Ya, kalau memang bersumber dari Al-Quran, tidak bertentangan dengan Quran, ada cantolannya Qurannya, monggo silakan. Tetapi kalau tidak ada cantolan Qurannya, itu hati-hati. Itu adalah warisan keyakinan Yahudi, Nasrani, animisme, dinamisme, bahkan Hindu Buddha yang masuk ke dalam Islam tanpa kita sadari. Naudzubillah kalau ini masuk sampai kita bawa mati, ya ini ya, naudzubillah ini. Ya, keyakinan campur aduk rekan-rekan sekalian. Ya, bahkan kita mesti waspada ya. Sering kita mendengar ya, ini saya ngomong secara umum, itu banyak itu. Bahkan ada di sebuah masjid ya, itu syair-syair, lirik-lirik yang itu keyakinan, animisme, dinamisme. Seperti ini, malam Jumat roh nunggu onok lawang, jaluk kiriman saayat saka Quran, barang ora oleh saayat saka Quran, bali menyang kubur berbes mili ketangisan. Terjemahnya seperti ini, malam Jumat itu roh almarhumah pulang ke rumah
saudaranya atau keluarganya meminta kiriman satu ayat Quran, minta makanan Quran, ya. Kalau tidak dapat makanan Quran atau kiriman Quran, bacaan Quran dari keluarganya, maka roh arwah almarhumah itu pulang kembali ke kuburan, lalu sambil nangis. Lah, ini tidak ada di dalam Al-Quran, rekan-rekan sekalian. Ini bukan Islam gitu loh. Dalam kalau konteksnya teologis, ilmiah gitu. Ya kalau misalkan itu konteksnya fiksi, cuma hiburan belaka, sinetron hiburan belaka, ya cuma untuk hiburan ya, silakan. Tetapi kalau dalam konteks ilmiah, konteks teologis ini tidak betul. Bukan keyakinan Islam. Tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sekali lagi awas ya. Keyakinan kita itu kata-kata yang itu terpengaruh oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang Kamus Besar Bahasa Indonesia itu rujukannya adalah tradisi kebiasaan masyarakat yang turun-temurun tanpa kritik. Yang itu bisa jadi, sangat bisa jadi berasal dari agama gado-gado, campur aduk. Ya. Lah, di Kamus Bahasa Indonesia, sebelum masuk ke Kamus Bahasa Indonesia itu tentu saja rekan-rekan sekalian, dasar orang beragama Islam itu yang pertama dan utama adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah hadis yang sahih. Yaitu, ya, saya rasa sepakat itu ulama. Yang ketiga ijma' dan qiyas. Tentu saja ijma' dan qiyas pun itu berdasar Quran dan hadis yang sahih. Gitu loh. Bukan berdasarkan hayalan, bukan berdasarkan tradisi turun-temurun, bukan berdasarkan agama gado-gado campur aduk dari agama lain itu. Bukan itu. Nggak benar. Ya. Lah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia memang ada kata-kata yang ini sangat berbahaya ya. Beberapa kata yang didefinisikan menurut saya ini sangat berbahaya. Misalkan di sini ada kata sihir. Ingat ini tradisi KBBI ya. Mestinya kalau sihir, kata-kata sihir, setan itu atau iblis atau jin itu referensinya, kita melihatnya, merujuknya, mendasarkan keyakinan kita ya dari Quran, kemudian kosakata Arabnya di kamus-kamus Arab. Karena apa? Quran itu bahasa Arab gitu loh. Bagaimana kita bisa mengerti Al-Quran kalau kita nggak mengetahui kosakata Arabnya itu? Dibaca misalkan kamus Arab yang biasa dipakai oleh mufassirin, para mufassir Quran itu, seperti Lisanul Arab, ya, atau Al-Mufradat fi Ghurib Al-Quran yang juga biasa saya rujuk, saya pakai itu ya. Ini ingat, ini sihir versi KBBI disebutkan seperti ini rekan sekalian. Jadi sihir menurut KBBI adalah perbuatan yang ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib. Guna-guna, mantra, dan sebagainya. Definisi yang kedua, sihir itu adalah ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib, ilmu gaib, teluh, tuju, dan sebagainya. Ingat, ini sihir versi KBBI, berbahaya ini. Ya, ini agama gado-gado. Ya, bukan Islam, bukan berdasarkan Quran dan kamus-kamus Arab yang muktabaroh itu ya. Ya, ada juga kata mantra. Ini KBBI, ingat, ini Kamus Besar Bahasa Indonesia, hati-hati ya. Mantra adalah perkataan atau ucapan yang memiliki kekuatan gaib. Wah. Atau arti yang kedua, susunan kata berunsur puisi seperti rima, irama yang dianggap mengandung kekuatan gaib. Yang dianggap itu siapa yang menganggap itu? Ya common sense gitu. Keyakinan turun-temurun itu tadi, agama nenek moyang, animisme dan dinamisme itu tadi ya. Di situ juga ada kata jampi. Apa itu jampi? Jompa jampi biasanya ya. Kata-kata atau kalimat yang dibaca atau diucapkan dapat mendatangkan daya gaib. Ini juga KBBI ini. Hati-hati ini orang Indonesia ini ya. Ada juga guna-guna. Lo apa guna-guna itu ya? Guna-guna ini juga bahasa Indonesia rekan-rekan sekalian. Bukan Arab, bukan Quran. Ya. Disebutkan guna-guna sebagai jampi-jampi, mantra dan sebagainya untuk menarik hati orang. Adapun ajaib berarti ganjil, aneh, jarang ada, tidak seperti biasa, mengherankan, sesuatu yang aneh, keheranan yang tidak dapat diterangkan dengan akal. Kata KBBI juga. Gaib, apa itu gaib? Versi KBBI, tidak kelihatan, tersembunyi, tidak nyata, para hilang, lenyap, ya sekalian dewa-dewa itu pun ya gaib, ya tidak diketahui sebab-sebabnya dan lain seterusnya. Jadi rekan-rekan sekalian, itu ya
kita mewaspadai makna sihir, mantra, gaib, jin, dan lain seterusnya itu, hati-hati. Itu kamus KBBI, keyakinan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang masuk ke dalam keyakinan Islam kita. Hati-hati, kita harus waspada tentang itu. Kita harus memahami agama kita, Islam kita ini supaya tidak menjadi Islam gado-gado. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian atas perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.